Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kang Pranata Official. Saya Pranata dari KPO, ingin memberikan isu-isu penting, membahas isu-isu penting berupa informasi, inspirasi, ataupun aspirasi. Hari ini kita berjumpa dengan seorang tokoh pendidikan bersama kita, hadir seorang rektor kelahiran Subang tahun 1958. Beliau banyak menghabiskan hidupnya di dunia pendidikan. Beliau adalah Dr. Nur Jaman. Saya bacakan secara singkat dulu CV beliau. S1-nya di IKIP Bandung 1982, S2 dari Universitas Gajah Mada, S3 dari Universitas Islam Nusantara Uninus Bandung. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktur Jenderal GTK, dan sekarang sejak tahun 2021 beliau menjadi Rektor Universitas Pamulang sampai sekarang. Ya, alhamdulillah sudah periode kedua. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar Kang Pranata Official ini tumbuh dan berkembang. Kita sapa beliau. Apa kabar Pak Rektor? Alhamdulillah baik Pak. Apa kabar juga? Alhamdulillah. Namanya lebih segar ini. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Kita walaupun udah di atas 65, saya tahun ini 66, Pak Rektor masih 58 nih. Kita masih mencoba sharing ilmu dan pengetahuan kepada para pemirsa supaya kita tidak pikun ya Pak Rektor ya. Betul Pak. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak Rektor, ini Universitas Pamulang atau Unpam ini sangat terkenal di masyarakat ini. Banyak lulusannya yang sekarang ada Wakil Bupati Tangerang. Tangerang apa Tangerang Selatan? Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Wakil Bupati Kabupaten Tangerang adalah lulusan Universitas Pamulang. Ada juga Maaf Pak salah Dirjen, satu, bagaimana? Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, namun sekarang sudah selesai masa tugasnya. Ya, mantan wakil Iya. Kabupaten Tangerang, ya, itu adalah lulusan Universitas Pamulang. Juga sekarang menjadi salah satu direktur di Kemenkumham, adalah juga lulusan Unpam. Banyak lulusan Unpam di berbagai sektor, di dalam maupun di luar negeri, mereka berkiprah di dunia sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari Unpam. Unpam ini sangat terkenal dengan SPP-nya yang sangat murah kalau dibandingkan dengan universitas lain. Bahkan bisa dicicil, saya dengar. Betul. Coba kita, hari ini kita bahas mengenai kampus terjangkau, berbagi untuk negeri. Tagline-nya kira-kira seperti itu. Saya ingin berbincang-bincang dengan beliau, dengan Rektor Unpam, Bapak Dr. Munjamam, ya, yang sekarang periode kedua. Kira-kira apakah bisa diceritakan Pak secara singkat tentang asal-usul Universitas Pamulang ini? Kapan didirikan? Baik, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak pihak. Jadi secara singkat, Unpam itu didirikan pada tahun 2000-2001 Hmm. oleh Yayasan Primajaya. Hmm. Dan itu menggunakan kampus di ruang-ruang pembelajaran SMK Sasmita Jaya 1 dan SMK Sasmita Jaya 2 yang dulu awal nama SEMEA dan STM. Hmm. Setelah bubar anak-anak SEMEA dan STM, maka sore dan malam itu dipakai kampus Unpam. Nah, Oh berjalan begitu ya? kurang lebih 4 tahun, Hmm. nampaknya hidup enggan mati tak hendak. Masyarakat kurang begitu respect atau kurang begitu berminat untuk masuk Unpam. Lalu Ya. dialihkan oleh Yayasan Sasmita Jaya tahun 2024 sampai dengan sekarang. Sejak itu dirubah visi misinya, dirubah filosofinya, dirubah program-program, termasuk dirubah juga standar SPP-nya. Hmm. Apa itu rumusan visinya Pak? Visinya yang terakhir, karena sudah 5 tahun kami berjalan,
Ya. Maka visi yang terakhir itu berlaku sekarang sebagai Universitas Pusat Pengembangan Peradaban yang jaya dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas dijiwai religiusitas dan humanisme. Ini makna-makna filosofis yang terkandung dalam visi Baik, Unpad. baik. Selain pengetahuan juga ada religiusnya ya. Iya betul. Ada Keren itu. religiusnya. Religius bukan berarti ada mata kuliah agama, Ya. tapi berbagai aktivitas keagamaan ada di Unpam. Oleh karena itu kami punya namanya Lembaga Kajian Keagamaan. Ada Unpam mengaji, ada pengajian rutin, ada tahsin Al-Quran, ada unit pengumpul zakat, ada santunan fakir miskin, dan lain-lain. Ya, tetapi bukan Universitas Islam, bukan ya? Bukan, walaupun Bukan. kami memiliki Fakultas Agama Islam. Ya. Oh, ada Fakultas Agama Islam. Ada Fakultas Tetap. Agama Ya, Islam, ya. di dalamnya dua prodi yaitu Ekonomi Syariah dan Manajemen Pendidikan Islam. Baik. Ini Unpam ini sangat terkenal dengan motonya, dengan tagline-nya. Motonya. Apa motonya, Pak? Motonya adalah berbagi untuk negeri. Kenapa Berbagi. berbagi? Ya. Kami berbagi kesempatan pendidikan tinggi kepada seluruh lapisan masyarakat, Hmm. terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Kami Hmm. yakin semua orang ingin kuliah, tapi biasanya, apalagi masuk swasta, terkendala dengan uang gedung atau uang bangunan. Ya. Maka Unpam tidak mengut uang gedung atau uang bangunan serupiah pun. Tapi alhamdulillah gedungnya 11 lantai, ada liftnya 18, eskalator sampai 4 lantai, dan berbagai fasilitas lain untuk proses pembelajaran. Di mana aja itu Unpam sekarang? Unpam itu ada 4 lokasi. Yang pertama Hmm. di Jalan Surya Kencana nomor 1, itu kampus Hmm. pertama. Ya. Yang Kemudian sebelah kampus kiri itu ya. kedua, Kalau kenapa dari Pak? arah Ciputat sebelah kiri ya. Betul, Ya. pas di bundaran Pas sebelum bundaran Kareni. ya. Ya, kemudian belok ke kanan ada kampus 2, itu Hmm. tepatnya di Kelurahan Buaran Victor, Kecamatan Serpong. Ya. Itu tempat kami ada berkantor sehari-hari. Kemudian kampus ketiga di tengah-tengah antara kampus 1 dan kedua, itu ada di Hmm. Wijaya Harja perbatasan dengan Renijaya yang kami sebut dengan Teknopark di sana. Kenapa Hmm. Teknopark? Di sana banyak aktivitas-aktivitas perbengkelan yang menghasilkan profit untuk mensupport pembiayaan di Unpam. Seperti ada perbengkelan, ada otomotif, dan kami memproduksi trainer atau alat peraga pembelajaran untuk anak-anak SMK Teknologi dan dibeli oleh Kementerian Pendidikan yang sekarang namanya Kementerian Dikdasmen melalui Direktorat Jenderal Vokasi. Dan itu Baik. dikirim ke seluruh Indonesia ke SMK yang diberikan program bantuan peralatan itu. Baik. Sekarang jumlah mahasiswanya ada berapa, Pak? Lebih kurang dalam student body-nya ada 103.700-an. 103.000. 103.700-an. Banyak banget itu. Alhamdulillah, karena memang prinsipnya memberikan kesempatan pendidikan Hmm. kepada seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu secara finansial, bahkan termasuk terbatas secara fisik. Kami punya program afirmasi untuk para penyandang disabilitas, Oh, ada juga tunanetra, ya. ada dengan Hmm. kelas inklusif, tidak ada kelas khusus, tapi bergabung dengan kelas normal. Dan mereka kami bebaskan dari biaya pendidikan, bahkan laptopnya Hmm. pun secara gratis kami siapkan. Eh, Dan sekarang dengan ada ya. 82 orang yang sedang proses pendidikan, dan Ya. alhamdulillah telah wisuda 15 orang. Bahkan minggu kemarin, tanggal 27, di antara wisudawan 1.000 orang itu ada 2 orang yang disabilitas, satu tunanetra, yang satu lagi tunadaksa. Hmm. Itu kemarin hari Minggu itu wisuda yang keberapa itu? Wisuda yang ke-118 untuk wisudawan total ke 83.000. Kami wisuda setiap Alhamdulillah bulan, sudah Pak. 83.000 ya. Iya, Masya Allah. ya. Jadi Itu Pak, setiap bulan kami wisuda, kecuali bulan puasa kami off, tidak wisuda. jadi hampir 11 kali dalam setahun melakukan wisuda. Apabila diperlukan, Hmm. tetap 12 kali karena ada 1 bulan 2 kali wisuda.
Masya Allah. Ini Pak, dengan jumlah mahasiswa seperti itu, kira-kira biayanya berapa Pak? Biaya Biayanya kuliahnya? standar kalau kami diadakan asesmen lapangan ketika Hmm. akreditasi, kan Hmm. rata ketentuan biaya itu antara 18 sampai dengan 20 juta per mahasiswa Hmm. per tahun. Hmm. Tapi kalau dihitung dari SPP kan jauh dari angka 20 jutaan. Hmm. Jadi Oke. satu mahasiswa berapa rata-rata berapa biaya kuliahnya Per dalam satu tahun tahun? itu kalau rata-rata satu semester 1,2 juta, berarti Jadi kan dua koma kurang empat lebih 2,5 juta per tahun tahun. per Ya. mahasiswa. Lalu pertanyaannya, kalau SPP-nya sebesar itu dan tanpa uang gedung, tanpa uang bangunan, SPP 1,2 juta per bulan itu pun dapat diangsur per bulan 200 ribu rupiah. Jadi bagi mereka Orang yang tidak terus, mampu bisa ngangsur ya. iya, yang mampu pun akhirnya pada ngangsur, ikut-ikutan setiap bulan ngangsur. Lalu banyak pertanyaan, nah kalau begitu dari mana biaya Itu diperoleh? seperti Itu yang tidak mudah hmm, dipahami. hmm, Alhamdulillah, Yayasan Penyelenggara Urumpam, yaitu Yayasan Sasmita Jaya, itu memiliki hmm. berbagai aktivitas bisnis. 12%. Oh, Maka profitnya diinvestasikan di dunia pendidikan. Karena beliau hmm, itu adalah sejatinya seorang guru alumni dari IKIP Yogyakarta. hmm. Dan sempat jadi PNS dulu 4 tahun. Kemudian mundur dan fokus untuk berbisnis sama mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Jadi ada dana ya, dana dari di luar kampus yang bisa membiayai anak-anak, membantu anak-anak untuk berkuliah ya. Betul. Kalau Ya. tanpa dana dari yayasan, mustahil kami punya gedung 11 lantai dengan Hmm. liftnya ada Dan 18, ditambah eskalator, itu hmm, kan perlu biaya. ya Makanya dan yayasannya alhamdulillah hmm, rezekinya ngalir terus dan ya. mudah-mudahan seterusnya. Amin, amin, amin. Dengan jumlah mahasiswa yang hampir 103.000 itu tadi, berapa dosen Pak yang mengajar di Unpad? Dosennya kurang lebih 2.500. Masya Allah, 2005. 2.500 dosen. Karena kami tiap semester itu nambah dosen baru. Kenapa? Hmm. Begitu semester baru datang, terutama semester ganjil, kan kelasnya nambah, maka kami Ya. rekrut dosen baru. Hmm. Rekrut lagi dosen baru. Jadi setiap semester nambah-nambah terus. Ya. Jadi kalau hari ini ditanya sekian, belum tentu bulan depan masih angkanya seperti itu. Sudah Hmm. kemungkinan bertambah. Bertambah. Ya, Iya, Pak Rektor ini menangani sebuah universitas yang besar ya, yang huge ya, yang padat dengan 103.000, 2.500 dosen. Bagaimana akreditasinya Pak? Alhamdulillah akreditasinya mulai tahun 2024 lalu kami terakreditasi oleh BANPT dalam kelas Hmm. baik sekali. Begitu juga dengan berbagai program studi, sudah banyak yang baik sekali, dan tahun ini Hmm. masih tersisa 4 program studi harus reakreditasi. Mudah-mudahan juga lancar. Insya Allah Nah, suatu saat kami programkan menjadi kampus unggul. hmm. Nah, ini bicara dengan akreditasi dan program studi. Ada berapa fakultas, Pak? Dan ada berapa program studi? Fakultasnya ada 11 fakultas, termasuk Banyak ya. termasuk satu itu program pascasarjana. Hmm. Program studinya ada 38 program studi, itu termasuk yang ada di kampus 4, yaitu di Kota Serang. Nah, Ada di kota kampus di luar ya. ada kampus di luar, kampus daerah namanya, Hmm. resminya dinamakan PSDKU, Program Studi di Luar Kampus Utama. Tapi yang di Serang itu baru berusia 3 tahun, Pak. Alhamdulillah mahasiswanya sekarang ada sekitar 16.000 di Serang. 16.000 untuk di Serang saja. Iya. Ya. Ada berapa fakultas di Serang itu? Eh, itu gabungan antara di Tangsel dengan Serang, yaitu ada 11 fakultas. 11 Karena yang fakultas. ada di pusat juga ada di Serang, karena tidak boleh disatukan, harus dipisah. Baik, baik. Eh, Bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan di Unpam, Pak? Kami menggunakan moda pembelajaran blended antara tatap muka dengan online. Dengan pembagian 60% tatap muka, 40% online. Dan itu sangat membantu.
terutama memberikan kesempatan kepada mereka yang siang harus bekerja, malam bisa kuliah. Senin Ya. sampai dengan Jumat mereka bekerja, boleh ngambil hari Sabtu dengan catatan memiliki surat resmi bahwa dia bekerja di lembaga-lembaga tertentu, baik swasta, BUMN maupun berwirausaha. Yang penting ada keterangan resmi dari pemerintah setempat atau dari perusahaan tempat dia bekerja. Jadi full day selama hari Sabtu, kemudian Senin sampai dengan Jumat online learning. Kami sediakan LMS dan kami kembangkan sendiri. Disediakan modul-modul pembelajaran terkoneksi dengan internet dan juga ada video pembelajaran. Oleh karena itu, setiap dosen wajib menulis modul dan bersandar ISBN. Hmm. Berapa banyak naskah buku-buku kalau ISBN yang sudah dibilang? Tentu banyak Itu ya. itu lebih dari jumlah dosen. Karena 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 satu kan dosen satu mesti mata lebih. kuliah ada bisa 2-3 modul. Oh, iya, Atau iya. minimal satu mata kuliah satu modul. Iya. Ini benar-benar spektakuler nih. Iya. Pak, ada nggak mahasiswa yang berasal dari daerah timur? Mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke, dari Papua, dari Nias, dari NTT. Bahkan Hmm. dari Nias itu suatu saat sekali datang calon mahasiswa baru yang daftar bisa 200-300 orang. Masya Allah. Iya, karena angkatan pertama kami layani dengan baik, maka yang angkatan pertama itu cerita ke adik-adiknya, kalau kuliah Hmm. di Unpam saja. Hmm. Dan itu bagi mereka Unpam itu bukan di Serang, bukan di Banten, tapi Jakarta. Hmm. Di Jakarta ya, Iya, bukan Pamulang tapi bukan Jakarta. Pamulang, pokoknya pokoknya minimal Jawa dan Jakarta gitu. Iya, iya. Ya. Dari Papua banyak, Pak. Banyak juga dari Papua. Bahkan Hmm. ada juga dari Papua yang statusnya beasiswa dibiayai oleh salah satu lembaga masyarakat atau yayasan Hmm. dengan statusnya beasiswa dari mereka. Hmm. Dari yayasan yang ada di Papua. Ada yayasan di ada Papua ya. Bagaimana dengan kerjasama dengan Pemda, pemerintah daerah? Dengan pemerintah daerah itu kami berkomunikasi terutama bagi mereka yang akan mengirimkan studi. Tapi pada umumnya mereka berdikari, Pak. Hmm. Walaupun Pemdanya mengawasi. Pernah suatu saat salah satu pegawai Pemda juga datang ke Unpam. Karena Hmm. bertanya-tanya, kenapa rakyatku banyak yang ke Unpam ini benar nggak ada kampusnya? Begitu lihat kampusnya 11 lantai, mentereng, oh baru Hmm. kalau begitu seluruh rakyat saya suruh ke Unpam saja. Pak, Pak Rektor, ini kan ada harga, ada barang ya. Betul, Orang bilang kan begitu. betul. Ya, ada harga, ada barang. Kalau harganya mahal, barangnya mesti bagus. Iya, Atau untuk dapat barang yang bagus, iya, harus dengan harga yang mahal. betul. Tetapi itu tidak betul untuk Unpam. Iya. Karena Unpam ini tolong betul apa enggak gitu. Kesimpulan Eh, saya. itu pertanyaan Unpam, baik, Pak Dirjen. Begini, sejatinya biaya pendidikan di Unpam standar nasional antara oh, 18 sampai 20 juta per mahasiswa per tahun. Yang 18 sampai murah ya. itu beban Hmm. kepada mahasiswa. Hmm. Lalu kekurangannya dari mana? Disubsidi oleh yayasan. Karena yayasan Hmm. bisnisnya banyak, antara lain Ya. ada properti atau perumahan, Hmm. ada pertanahan, ada pertanian, ada perbengkelan, ada Ya. bank juga, ada klinik kesehatan, dan macam-macam di sana. Dan itu secara terakumulasi bisa mensubsidi biaya pendidikan di Unpam. Itu yang tidak mudah difahami oleh kawan-kawan. Bahkan tadi juga kami jam 2 nerima tamu dari sebuah yayasan swasta populer dari Yogyakarta. Hmm. Penasaran, datang 6 orang, studi Hmm. banding bagaimana manajemen kampus di Unpam. Kok di YouTube ceritanya mahasiswanya heboh, tapi biayanya sangat terjangkau. Ya kami diskusi, setelah lihat buktinya, kemudian tur kampus, baru manggut-manggut, oh pantas terjadi seperti ini. Jadi kuncinya adalah di yayasan. Jadi hal yang unik di Unpam begini, yayasan itu tidak pernah manggil rektor mana setoran uang. Kalaupun yayasan ketemu rektor dan berdiskusi, bertanya semester depan perlu apa lagi, gitu. Bahkan tidak ditanya pun dibangunkan seperti sekarang. Tiba-tiba hampir jadi stadion untuk mendukung pembelajaran pendidikan jasmani.
Itu kan pusat dan baru resmikan hari Kamis minggu yang lalu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Pak Rektor, apa namanya, Omeo atau orang mengatakan ada harga, ada barang itu tidak berlaku untuk Unpam. Karena apa? Karena mahasiswanya memang belajar dengan standar nasional, ya, tetapi bangunan uang bangunnya itu disupport, dibantu oleh yayasan yang Betul, punya bisnis. Jadi betul. uangnya kecil, standar nasional, tetapi bangunannya mentereng sampai 11 lantai, Iya. itu ada harga, ada barang itu tidak berlaku. Karena, karena barangnya memang bagus. Iya, Tadi Pak Rektor mengatakan akreditasinya cukup baik-baik, baik sekali itu. baik sekali. Iya, Tinggal nanti untuk mencapai universitas unggul iya. setahap lagi kan itu kan. Insya Allah suatu saat akan unggul. Jadi pemirsa jangan ragu untuk menyekolahkan putra-putrinya ke Unpam yang ada di Jakarta, tetapi di Pamulang, Jakarta, ada 4 tempat. Nah, sekarang pertanyaan yang paling mendasar, Pak Rektor, adalah jika mau mendaftar jadi calon mahasiswa, bagaimana caranya? Dan kemana daftarnya? Iya, Kalau yang ada di Papua kan jangan dulu ke sini kalau sebelum diterima kan. Ada di Pulau Buru, ada di Maluku, ada di daerah-daerah iya. NTT. Bagaimana caranya? Itu pertanyaan bagus sekali ini. Terima kasih, Pak. Untuk daftar ada dua cara. Yang pertama bisa datang langsung ke kampus Unpam. Kampus pertama di Jalan Surya Kencana nomor 1 di Bundaran Pamulang. Atau di kampus 2 di Jalan Puspitek nomor 46 Victor. Itu kalau daftar langsung. Kemudian kalau jauh untuk menuju kampus, tidak masalah. Kami sediakan moda online learning melalui pmb.unpam.ac.id. Itu sesederhana itu, silahkan. Termasuk nanti tesnya pun bisa online. Baik. Ya. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah diskusi kita dengan Pak Rektor Pak Nurjaman, Rektor dari Universitas Pamulang yang sangat terkenal dengan tagline-nya, dengan motonya, kampus terjangkau berbagi untuk negeri. Jadi sebentar lagi para orang tua, anak-anak SMA kelas 3 lulus dari SMA, jangan kemana-mana. Cari Unpam dengan dua cara tadi. Satu, dengan datang ke kampus Unpam di Pamulang. Nah, yang kedua, melalui jalur online ada di tagline ini. Nanti silahkan daftar. Terima kasih Pak Rektor. Mohon Ini izin tambahan sedikit. silakan silakan. Unpam itu menerima mahasiswa baru setiap semester, semester genap dan ganjil. Kalau Oh, tidak sempat ganjil, ada semester genap. Jadi ya, sepanjang tahun kami menerima mahasiswa baru ya. itu memberikan peluang kapan saja kepada masyarakat. Baik. Terima kasih. Baik. Ada pertanyaan ini penting ini bagi para pemirsa. Batas usia masuk S1 berapa? Nggak ada batas usia, yang penting punya ijazah SMA dan SMK. Jadi long life education itu. Baik, pemirsa, tidak harus fresh graduate dari SMA. Silakan saja bagi pegawai-pegawai, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melanjutkan pendidikan yang dulu barangkali tidak sempat, sekarang disempatkan di Universitas Pamulang yang akreditasinya sangat baik dan mudah-mudahan dalam waktu dekat jadi universitas unggul. Dan terima kasih Pak Rektor atas informasinya, Terima kasih, Pak. inspirasinya. Terima kasih banyak. Jangan lupa Amin. subscribe, share, like, dan share sehingga kita bisa berjumpa lagi untuk dapat informasi yang lain. Terima kasih Pak Nurjaman, Pak Rektor. Sama-sama, Assalamualaikum Pak Dirjen. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.